Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Sekarang kita membahas materi geografi mengenai klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Yang pertama, klasifikasi iklim matahari. Iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Untuk pembagian daerah iklim matahari ada 4. Yang pertama, iklim tropis, yaitu 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan. Untuk iklim subtropis yaitu 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang selatan. Sedangkan untuk iklim sedang yaitu 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang selatan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu iklim dingin, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua ada iklim fisis. Iklim fisis adalah klasifikasi iklim berdasarkan kondisi sebenarnya di suatu daerah sebagai hasil pengaruh keadaan alam dan lingkungan sekitarnya. Iklim fisis dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, iklim laut, yaitu terletak di daerah yang dikelilingi oleh lautan. Yang kedua, iklim darat adalah iklim yang tidak dipengaruhi oleh angin laut karena letaknya di tengah-tengah benua. Yang ketiga, iklim gunung adalah iklim yang terdapat di dataran tinggi seperti di Tibet dan Deccan. Dan yang terakhir, yaitu iklim musim, adalah iklim yang terdapat di daerah yang dilalui oleh angin musim sehingga musim berganti setiap setengah tahun. Selanjutnya, kita masuk pada iklim menurut Köppen. Iklim menurut Köppen, yang pertama ada iklim A atau dikenal dengan iklim tropis. Iklim tropis memiliki rata-rata suhu bulanan yang terdingin lebih dari 18 derajat Celcius sehingga kelembapan udaranya tinggi. Huruf keduanya adalah huruf F, huruf W, huruf S, dan huruf M. Yang kedua, iklim B atau dikenal dengan iklim arid atau kering. Pada iklim kering, proses penguapan air lebih tinggi dibandingkan dengan kejadian hujannya sehingga tidak terdapat kelebihan air tanah dan sungai permanen. Yang ketiga, iklim C atau iklim sedang hangat. Iklim sedang memiliki rata-rata suhu bulanan sekitar -3 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Paling tidak, ada satu bulan yang suhu rata-rata bulanannya melebihi 10 derajat Celcius. Iklim C memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Selanjutnya, iklim D atau iklim salju. Iklim salju memiliki suhu rata-rata bulanan kurang dari -3 derajat Celcius. Yang terakhir, iklim E atau iklim es atau salju abadi. Iklim es memiliki suhu rata-rata bulanan terpanas kurang dari 10 derajat Celcius. Selain itu, musim panas pada daerah ini tidak jelas. Selanjutnya kita masuk pada iklim menurut Schmidt-Ferguson. Klasifikasi iklim oleh Schmidt-Ferguson dibuat berdasarkan kondisi iklim di daerah tropis. Dasarnya adalah jumlah curah hujan yang jatuh setiap bulan dan tingkat kebasahan yang disebut dengan gradien. Gradien adalah persentase nilai perbandingan antara jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Untuk gradien merupakan persentase perbandingan rata-rata jumlah bulan kering dan rata-rata bulan basah. Untuk rumusnya yaitu MD per MW dikali 100%. MD adalah rata-rata bulan kering, yaitu jumlah bulan kering dibagi jumlah tahun pengamatan, sedangkan MW adalah rata-rata bulan basah, yaitu perbandingan jumlah bulan basah dibagi jumlah tahun pengamatan. Untuk kriteria bulan basah
kering menurut Smith Ferguson ini, yang pertama bulan basah, yaitu curah hujannya itu lebih besar dibanding dari 100 mm. Sedangkan bulan lembap, curah hujannya antara 60 mm sampai 100 mm. Dan untuk bulan kering, curah hujannya lebih kecil dari 60 mm. Lalu iklim Oldeman. Iklim Oldeman ini dia menggunakan curah hujan sebagai dasar dari klasifikasi iklim. Oldeman ini membagi iklimnya menjadi 5 tipe iklim, yaitu yang pertama iklim A, yaitu jika bulan basah lebih dari 9 kali. Jika dikatakan iklim B jika bulan basahnya 7 sampai 9 kali, iklim C jika bulan basahnya 5 sampai 6 kali, iklim D jika bulan basahnya 3 sampai 4 kali, sedangkan iklim E jika bulan basah kurang dari 3 kali. Untuk kriteria bulan Oldeman ini, yang pertama bulan basah, bila curah hujannya itu lebih besar dari 200 mm. Yang kedua bulan lembapnya bila curah hujan antara 100 mm sampai 200 mm. Sedangkan untuk bulan kering bila curah hujannya itu lebih kecil dari 100 mm. Selanjutnya, karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Untuk letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. Letak astronomis membuat iklim di wilayah Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim. Yang pertama, iklim musim yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, iklim laut dipengaruhi oleh wilayah laut Indonesia yang luas sehingga terjadi banyak penguapan yang mengakibatkan terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim panas yaitu dipengaruhi oleh Indonesia yang berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Wilayah Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis tersebut mengakibatkan Indonesia terpengaruh oleh sirkulasi monsun. Angin monsun yang bergerak melalui Indonesia mengakibatkan Indonesia memiliki musim hujan dan musim kemarau. Untuk musim hujan di Indonesia yaitu Oktober sampai April, angin monsun yang bergerak dari benua Asia mengalami musim dingin ke arah benua Australia yang mengalami musim panas melalui Samudra Hindia, dan sebagian besar wilayah Indonesia disebut sebagai monsun barat. Sedangkan yang kedua musim kemarau di Indonesia yaitu dari bulan April sampai dengan Oktober, angin monsun yang bergerak dari benua Australia mengalami musim dingin ke benua Asia mengalami musim panas melalui laut-laut sempit di sekitar kepulauan Indonesia di sebelah selatan Khatulistiwa disebut sebagai monsun timur. Untuk hubungan tipe iklim dengan bentang alam, di mana komunitas tumbuhan di suatu daerah dapat menjadi indikator iklim yang paling sensitif, terutama panas, kelembapan, dan sinar matahari. Komunitas tumbuhan yang berbeda ini dapat dilihat dari hutan tropis, yaitu berada di daerah yang dengan suhu dan curah hujan yang tinggi, hutan musim, yaitu terdapat di daerah beriklim sedang. Sabana adalah padang rumput yang diselingi dengan semak belukar dan pohon-pohon seperti eukaliptus dan palem, sedangkan stepa adalah padang rumput tanpa pepohonan di daerah yang bercurah hujan sedikit dan bersuhu udara tinggi. Pengaruh iklim terhadap vegetasi juga dapat dilihat pada klasifikasi iklim menurut J.W. Junghun yang berdasarkan pada ketinggian tempat. Klasifikasi iklim yang pertama, daerah panas dengan ketinggian 0 sampai 600 meter di permukaan laut. Cocok untuk tanaman perkebunan seperti kopi, karet, tembakau, coklat, dan kelapa. Yang kedua, daerah sedang dengan ketinggian antara 600 sampai 1500 meter di permukaan laut. Cocok untuk tanaman perkebunan seperti kopi, teh, kina, dan pinang.
Yang ketiga, daerah dingin dengan ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di permukaan laut cocok untuk jenis tanaman cemara. Yang keempat, daerah sangat dingin dengan ketinggian 2.500 sampai 3.500 meter di permukaan laut cocok untuk rumput-rumput kerdil dan hutan pegunungan. Yang terakhir, daerah salju dengan ketinggian lebih besar dari 3.500 meter di permukaan laut adalah daerah yang tidak mampu ditumbuhi tanaman karena permukaannya diselimuti salju. Menurut Gerhard Merim, tipe tumbuhan pada suatu daerah sangat bergantung pada suhu dan kelembapannya. Komunitas tumbuhan tersebut yang pertama ada padang rumput yang terbentang dari daerah tropis sampai ke daerah subtropis. Yang kedua, gurun yang berbatasan dengan padang rumput di daerah tropis. Yang ketiga, hutan basah di daerah tropis dan subtropis memiliki kelembapan yang tinggi dan suhu harian sekitar 25 derajat Celcius. Yang keempat, hutan gugur yang terbentang di daerah beriklim sedang yang memiliki curah hujan sekitar 750 sampai 1000 mm per tahun. Yang kelima, tundra, yaitu tumbuhan yang dapat hidup pada lumut serta semak-semak kecil. Yang terakhir, taiga, yaitu semak dari tumbuhan basah tidak begitu banyak yang hidup di daerah ini. Taiga hidup pada wilayah yang memiliki musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas dan sangat tinggi atau sangat singkat. Manfaat iklim dan cuaca dalam beberapa bidang kehidupan. Yang pertama, manfaat iklim di bidang pertanian untuk menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai. Yang kedua, manfaat iklim di bidang transportasi, khususnya pada bidang transportasi udara, mengetahui cuaca untuk kelancaran penerbangan pesawat. Yang ketiga, kondisi cuaca yang kurang baik dapat mengganggu jaringan telekomunikasi. Yang keempat, faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap bidang pariwisata. Yang kelima, banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca. Dan yang terakhir, dalam bidang sosial budaya. Bagi petani, tidak ekonomisnya pertanian akan menyebabkan alih fungsi lahan dan pergantian corak produksi. Terakhir, kita masuk pada pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan dan lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data atmosfer. Untuk pengaruh cuaca dan iklim juga memberikan dampak terhadap perubahan suhu global atau dikenal sebagai pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca yang berlebihan. Efek rumah kaca adalah proses atmosfer bumi merangkap energi panas di permukaan bumi. Dampak yang ditimbulkannya yang pertama, iklim tidak stabil. Pemanasan global mengakibatkan meningkatnya suhu di bumi sehingga penguapan ikut meningkat, sehingga terjadinya El Nino dan La Nina. El Nino adalah anomali yang terjadi di Samudra Pasifik di wilayah sekitar perairan Peru yang ditandai meningkatnya suhu permukaan laut. Dampak El Nino di wilayah Indonesia adalah terjadinya musim kemarau yang sangat panjang. Sedangkan La Nina adalah anomali yang terjadi di wilayah Samudra Pasifik yang ditandai dengan turunnya suhu permukaan laut di bawah suhu normalnya, sehingga hujan lebat yang dampaknya menyebabkan banjir di wilayah Indonesia. Yang kedua, permukaan air laut meningkat. Yang ketiga, perubahan pada unsur-unsur cuaca dan iklim. Dan yang keempat, terganggunya keseimbangan ekosistem. Yang terakhir, lembaganya yang menyediakan dan memanfaatkan data atmosfer ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatan di Indonesia. Baik Ananda semuanya, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Teacher harap Ananda semua bisa memahaminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.